Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Melanie Da Silva dari kelas 8 nomor urut 4. Saya akan menyampaikan rangkuman bab 1-6 pelajaran pendidikan agama Islam. Rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Rendah hati disebut juga dengan tawaduk. Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawaduk berkeyakinan bahwa kelebihan yang dimilikinya semata-mata merupakan karunia dari Allah. Lawan dari kata rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, dan angkuh. Orang yang rendah hati akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaannya. Dalil tentang rendah hati ada di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli pada orang lain. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27, Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Bab 2. Meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan pada manusia sebagai pedoman hidup. Dengan adanya kitab-kitab ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Saat ini ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu 1. Kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa untuk berdakwah pada Bani Israel. 2. Kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud untuk umat Yahudi. 3. Kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Bab ketiga. Larangan dan menghindari minuman keras. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang yang beriman supaya bahagia dunia dan akhirat. Salah satu larangan Allah adalah makan dan minum yang haram. Ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Secara tegas, Allah melarang orang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Keharaman khamr ditegaskan dalam hadis berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin haram. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Bab 4. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak akan mendapat dosa. Berikut merupakan contoh sholat sunnah. 1. Sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, sholat kusuf komari, gerhana bulan, dan sholat istiqomah memohon hujan. Sholat yang dilaksanakan secara munfarid atau sendirian yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Sholat yang dilaksanakan berjamaah atau munfarid yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Bab 5. Jiwa lebih tenang dengan banyak sujud. Sujud merupakan bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya pada Allah lah manusia boleh bersujud. Macam-macam sujud yang dimaksud adalah 1. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah dan terhindar dari musibah. 2. Sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dilakukan 2 kali sesudah tahiyat akhir dan sebelum salam. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat membaca ayat sajadah ketika sholat maupun di luar sholat, baik saat membaca ataupun mendengarkannya. Bab 6. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah mengalami 2 periode yang berada di Damaskus dan Cordoba. 1. Daulah Umayyah di Damaskus. Pendiri Daulah Umayyah bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun. Kota Damaskus menjadi pusat pemerintahan Daulah Umayyah pada saat itu. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud saat pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ilmu pengetahuan juga berkembang di masa itu yang meliputi ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu bahasa, dan ilmu di bidang filsafat. Kedua, periode kedua Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada 750 Masehi dan pindah kekuasaan. Abdurrahman Ad-Dalil yang merupakan penerus Bani Umayyah mendirikan pemerintahannya sendiri di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Masa pemerintahan Daulah Umayyah di Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ilmu kimia. 2. Ilmu kedokteran. 3. Ilmu sejarah. 4. Bahasa dan sastra. Selain ilmu pengetahuan, Bani Umayyah juga mengembangkan bidang lainnya yaitu arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kerajinan.